Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat ya. Salam sejahtera untuk kita semua. Nah, di pertemuan kali ini kita akan membahas tentang sistem peredaran darah pada manusia. Tujuan pembelajaran yang akan kita capai yaitu siswa mampu memahami organ peredaran darah dan siswa mampu memahami jenis peredaran darah. Sebelumnya, apakah kamu pernah melihat orang yang melakukan transfusi darah? Untuk apakah darah yang didonorkan tersebut? Nah, sebelum kalian menjawabnya, simak penjelasan Bapak berikut ini ya. Jadi, darah itu merupakan jaringan ikat yang berwujud cair dan tersusun atas dua komponen, yaitu plasma dan elemen seluler. Fungsi dari darah itu sendiri yaitu sebagai alat pengangkut, darah sebagai alat pertahanan tubuh dari penyakit, darah sebagai pengatur suhu, dan darah melakukan proses pembekuan darah. Dalam darah terdapat plasma 55% dan elemen seluler sekitar 45%. Kandungan plasma sendiri itu terdapat air, garam-garam, protein plasma berupa albumin, fibrinogen, dan hemoglobin. Kemudian senyawa yang ditransportasikan darah itu berupa nutrisi, produk sisa metabolisme, gas-gas respirasi, O2 dan CO2, dan hormon-hormon. Sedangkan elemen seluler itu terdapat jenis sel, yaitu ada eritrosit atau sel darah merah, kemudian ada leukosit atau sel darah putih. Nah, sel darah putih sendiri ini ada beberapa macamnya, yaitu basofil, neutrofil, eosinofil, limfosit, dan monosit. Kemudian jenis sel lainnya dalam elemen seluler yaitu ada trombosit sebagai pembekuan darah. Kemudian, apa sih sebenarnya sel darah merah? Jadi, sel darah merah itu berbentuk pipih dengan bagian tengahnya cekung atau bikonkav. Warna merah itu disebabkan adanya hemoglobin dalam sel darah merah. Hemoglobin merupakan suatu protein yang mengandung unsur besi. Kemudian sel darah putih. Sel darah putih memiliki bentuk yang tidak tetap atau bersifat amoeboid dan mempunyai inti. Nah, kemampuan sel darah putih atau leukosit ini salah satunya yaitu menembus kapiler darah dan masuk ke jaringan tubuh atau biasa disebut dengan diapedesis. Kemudian memakan kuman penyakit atau biasa disebut dengan fagositosis dan mengangkut lemak. Ketika Anda sakit, apakah yang terjadi? Pernahkah kamu berpikir bagaimana proses pembekuan darah terjadi? Sesaat setelah bagian tubuh terluka, trombosit itu akan pecah karena bersentuhan dengan permukaan kasar dari pembuluh darah yang terluka. Di dalam trombosit terdapat enzim trombokinase atau tromboplastin. Nah, enzim tromboplastin ini akan mengubah protombin menjadi trombin karena pengaruh ion kalsium dan vitamin K dalam darah. Trombin ini akan mengubah fibrinogen atau protein darah menjadi benang-benang fibrin. Nah, benang-benang fibrin ini akan menjaring sel-sel darah sehingga luka tertutup dan darah tidak menetes lagi. Agar kalian dapat memahami proses pembekuan dengan mudah, kalian dapat mengamati gambar yang sudah ada di papan tulis. Kemudian kita akan belajar tentang alat peredaran darah. Nah, alat peredaran darah itu salah satunya adalah jantung. Dalam jantung itu terdapat serambi kanan, serambi kiri, bilik kanan,
bilik kiri, kemudian ada vena cava, aorta, arteri pulmonalis, vena pulmonalis, kemudian katup tricuspidalis, dan katup bicuspidalis. Fungsi dari jantung ini adalah sebagai alat pemompa darah ke seluruh tubuh yang letaknya itu di rongga dada kiri di atas diafragma. Nah, dari penjelasan tadi, bagaimana? Kalian sudah pada paham kan? Jadi itulah organ dalam sistem peredaran darah dan jenis peredaran darah. Semoga kalian suka dengan video ini dan paham dengan mendengarkan video yang telah Ibu buat. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.